Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di Nurina Tok Tok. Episode ke-30 something, 30 apa udah 40 nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Ya, lihat aja di judulnya episode berapa. Episode kali ini insya Allah kita akan meneruskan lanjutan dari episode minggu lalu. Ya, minggu lalu itu kita lagi bicara tentang atau kita lagi talk tentang move on. Udah deh, move on aja ya. Yang kali ini adalah part 2. Teman-teman yang sedang lagi PDKT sama crushnya masing-masing, pernah nggak merasakan 1 sampai 4 hal yang sudah kita bahas di minggu lalu? Ya, kalau misalnya pernah ya sudah, nggak usah buang waktu banyak-banyak untuk berpikir, udah deh move on aja ya. Masih banyak orang-orang di luar sana, laki-laki dan perempuan yang jauh lebih baik di luar sana yang Allah sediakan, Allah khususkan untuk kamu. Ya, jadi orang-orang kayak gitu udahlah tinggalin aja, kamu move on aja, cari lagi. Gampang kan, ya kan? Nah, sekarang kita mau bahas selanjutnya, poin ke-5 sampai ke-9 kalau nggak salah. 9 bener ya, begini. Ya, tanda-tanda kamu harus move on adalah ketika dirinya ngapain, ayo. Ketika dirinya lama membalas, bukan lama membalas mah udah di minggu lalu ya. Tapi kali ini adalah dia hanya menghubungimu kalau dia sedang bosan. Oh tidak, wah gini teman-teman, pernah nggak? Oke, saya bacain dulu sebentar ya, baru saya masuk ke contoh ya. Dia menghubungimu jarang-jarang dan sekalinya menghubungimu sangat mendadak. Untuk udah jarang menghubungi itu tiba-tiba, kamu apa kabar, yuk kita kesini yuk gitu. Itu salah satu tanda-tandanya ya. Dia tidak pernah membuat rencana apa-apa, dia nggak pernah planning ya, let it flow sih, tapi ya dadakan gitu loh ya. Karena apa dia dadakan menghubungi kamu? Salah satunya adalah karena dia sedang merasa bosan atau sedang kesepian. Jadi dengan kata lain, kamu dianggapnya ban serep. Ketika dia nggak ada teman lain yang untuk diajak, dia ngajak kamu. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak jadi ban serep? Ih, saya mah tidak mau. Ih, sorry ya, gitu kan. Tuh kan benar, karena mereka hanya menghubungimu kalau ada perlu atau kalau mereka tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Bila dia benar-benar suka kamu, logika aja deh, orang yang lagi suka sama kamu tuh pasti dia akan sering-sering mau ketemu kamu, ya kan? Dikit-dikit ke situ yuk, dikit-dikit aku ke rumah ya, kita ngobrol ya, kita kesini yuk, kita nonton yuk. Nah itu orang yang lagi bener-bener suka sama kamu, effortnya seperti itu. Bukan yang menghubungi kamu jarang-jarang terus mendadak. Nih saya mau cerita, ada satu pengalaman teman saya. Dia itu lagi dideketin sama seseorang, enggak deh. Iya, lagi dideketin sama seseorang, terus tiba-tiba orang itu lama gitu tidak menghubungi, tidak ngechat, tidak ngapa-ngapain gitu. Dan itu dia udah jarang menghubungi, dan kalau menghubungi itu mendadak gitu. Nah, suatu waktu dia tuh pengen curhat sama nih orang nih, sama gebetan dia nih, ya kan, sama crushnya dia. Terus dia chat atau nelfon gak diangkat. Begitu ngechat dia bilang gini, si crushnya tuh bilang gini, kamu udah jangan chat atau telepon aku dulu ya, aku sibuk, kalau ada apa-apa biar aku aja yang menghubungi kamu. Loh, kira-kira kalau kamu digituin apa kabar, bagaimana perasaan kamu ya? Nah, kalau kamu ketemu orang yang seperti itu, nggak ada cara lain selain udah deh move on aja. Ya,
ya kan? Cari aja orang lain di luar sana yang jauh lebih baik dari dia. Oke? Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah kamu tidak yakin dia memiliki rasa yang sama dengan kamu. Wah, gawat. Sekali lagi, bila seorang suka kamu, dia akan terus menghubungimu karena dia punya rasa yang sama dengan kamu, ya kan? Dan kamu juga pasti akan langsung tahu, wah, ini orang kayaknya suka juga nih sama gue, gitu kan? Pasti ada ya feeling-feeling atau intuisi seperti itu kan pasti ada ya kamu ya. Nah, tapi kalau, kamu nggak yakin dia merasakan hal yang sama dengan kamu juga pasti tahu gitu kan. Nggak mungkin ada orang yang, kamu suka, tapi dia nggak suka, tapi dia ngerespon terus ke kamu kan nggak mungkin ya. Ya kan kamu pasti tahu itu. Bila orang tersebut belum menunjukkan apa yang ia rasakan sampai sekarang, mungkin karena ia memang tidak memiliki perasaan apa-apa kepadamu. Kamu sibuk ngasih perhatian, kamu sibuk ngechat nanya, kamu lagi apa? Terus dia balesnya ya udah begitu dan dia nggak nanya hal yang sama ke kamu. Dan saat itu kamu harus segera melakukan, udah deh, move on aja. Oke? Gampang ya hidup ya. Yang ketujuh adalah dia tidak tertarik mengenalmu lebih dekat lagi. Oh, oke. Dia tidak pernah bertanya mengenai hidup kamu. Dia tidak pernah bertanya, kamu gimana tugas yang kemarin udah selesai belum? Padahal dulunya dia sangat intens ya nanya-nanya ke kamu gitu. Karena apa dia tidak tanya? Karena dia sudah tidak peduli sama kamu. Oh, enak aja loh gitu kan. Kalau kamu apa namanya sedang menceritakan bagaimana dirimu, sedang menceritakan bagaimana keluargamu, dia menunjukkan gestur yang tidak peduli gitu ya. Bagaimana gesturnya tidak akan saya bahas, tapi kamu harus peka terhadap gestur-gestur orang seperti itu. Ya, memang tidak ada sekolahnya, sekolah gestur tuh nggak ada. Tapi kamu harus peka terhadap hal-hal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang bercerita dengan menggebu-gebu, dianya juga cuek-cuek aja sambil apa lihat kanan, lihat kiri, atau sambil dia pegang handphone terus. Nah itu salah satu tanda-tandanya dia tidak apa dia tidak tertarik untuk mengenalmu lebih dekat. Ya. Dia juga tidak berbagi cerita hidupnya sama kamu. Kamu udah ceritain, rasanya kamu sudah ceritain semuanya, ayahku begini, ibuku begini, kakak adikku begini. Tapi dia tidak mau cerita tentang kehidupannya dia. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa he's not interested in you. Ya, dia tidak tertarik sama kamu. Jadi kamu mau cerita apa ya udah, didengarnya bagai angin lalu. Ya kan? Dia tidak membuka celah untukmu karena dia tidak ingin kamu berada di dalam hidupnya. Dan kalau sudah begini, apa yang harus kamu lakukan? Udah deh, move on aja. Beres urusan ya, kelar hidupnya. Kan? Banyak ya macam-macam ya orang-orang itu ya. Nah, yang ke berapa ini? Yang selanjutnya adalah dia sudah mulai menjaga jarak. Nah, actions speaks louder than words. Ya dong, tingkah laku kita itu apa namanya lebih kenceng daripada kata-kata gitu kan, lebih kencang terdengar daripada kata-kata gitu kan. Seseorang yang tidak tertarik denganmu, dia akan mulai menjaga jarak ya. Nggak usah orang lain, kalau kamu nggak suka sama orang juga kamu pasti akan menjaga jarak, ya kan? Tak hanya ia memilih tempat duduk yang jauh darimu, dia juga akan menghindari bertatapan mata denganmu. Jadi kalau kamu lagi ngobrol sama dia, kamu jatuh. Saking semangatnya. Jadi kalau kamu lagi lagi apa namanya lagi ngobrol sama dia, kamu ngelihat mukanya dia, kalau kamu ngelihat matanya dia, tapi dia cuma begini-begini aja, oke. Terus, atau dia untuk menyamarkan gesturnya dia pegang handphone. Nah, itu ya dia sudah mulai tidak, ya namanya gimana ya, sudah nggak tertarik, gimana mau diapain lagi, gitu kan?
Ya. Jadi sekali lagi apa yang harus kamu lakukan kalau sudah ada dalam fase seperti itu, fase dia sudah menjaga jarak sama kamu, udah deh move on aja ya, gampang kan. Nah yang terakhir, waduh ini bahaya nih, ini salah satu yang bahaya ya. Kamu tanda-tandanya kamu harus bener-bener move on adalah ketika dia membuatmu putus asa. Pernah nggak saya dikituin dulu ya? Putus asa, pernah sih. Nanti ya. Oke, kamu bener-bener suka sama dia. Dan itu membuat kamu putus asa menjadi satu-satunya orang yang mengambil inisiatif. Kamu terus yang ngambil inisiatif, tapi dianya santai-santai aja, cuek-cuek aja. Putus asa gak sih? Iya, saya juga dulu pernah suka sama orang, terus dari yang ngobrolnya enak, terus tiba-tiba dia mulai jauh, kok tiba-tiba gue mulu yang ngambil inisiatif ya, gue mulu yang eh, yang duluan ngajak ngobrol. Nah, gue melulu yang ngasih ide, kamu mau makan apa? Kenapa jadi gue terus ya? Lama-lama kan kita putus asa, bukan begitu bukan? Kita udah suka banget sama orang ini, kok orang ini nggak ada effortnya sama sekali ke kita, ya kan? Bagaimana reaksi kita selanjutnya? Mau begitu terus? Ya enggak lah ya. Nih, dia tidak membuatmu merasa spesial karena dia memperlakukanmu selayaknya ia bersikap kepada orang lain. Nih, kalimat yang paling pedes adalah, yang paling mengiris-ngiris hati adalah ini. Untuknya, kamu tidak spesial. Sudahlah ya. Sudah banyak contoh yang saya ceritakan di sini, bagaimana tanda-tandanya kamu harus move on. Mudah-mudahan kamu makin paham dengan sikap dia yang kayak begitu-begitu aja, sementara kamu yang ambil inisiatif, sementara kamu yang chat duluan, sementara kamu yang begitu duluan, ya. Oke, ini udah selesai nih, udah banyak banget contoh yang saya omongin dari episode ini dan episode yang kemarin. Ya, kalau kamu nggak sempat nonton episode kemarin, tonton aja ya di Nurina Tok Tok ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ingatlah, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara berpasang-pasangan. Kalau kamu tidak berpasangan dengan dia, berarti kamu akan berpasangan dengan orang lain. Cari terus, ya, berdoa sama Allah dan minta tolong ya Allah, pilihkan seseorang yang sangat terbaik untuk aku, gitu, yang menyayangi aku seperti aku menyayanginya. Tidak, ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton Nurina Tok Tok. Seperti biasa, kalau kamu punya teman yang sedang ada dalam fase ini, nggak apa-apa, bagiin aja linknya, link video ini ke dia. Mudah-mudahan dia terinspirasi. Ya, oh ya, saya mau ngasih tahu, insya Allah mulai episode depan kali ya, saya mau ngadain giveaway, mau nggak teman-teman? Kalau teman-teman mau, coba coba ketik mau ya di kolom komentar, mau giveaway gitu. Ya, insya Allah saya akan mulai episode minggu depan deh ya, dua topik baru, insya Allah kita akan mulai giveaway. Ya, syaratnya gampang banget, kamu sudah subscribe, kamu sudah like, kamu sudah komen video ini, terus kirim buktinya ke nanti deh. Minggu depan aja ya, bocorannya udah sampai segitu aja ya. Syarat-syaratnya lebih detail akan saya kasih tahu minggu depan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, insya Allah kita bertemu minggu depan dengan topik baru dan giveaway. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan. Thank you for watching Nurina Talk Talk.